Ayo guys, bisa dibuka videonya biar kita Mister juga bisa lihat kalian. Kan yang belum di mute dulu supaya jangan mengganggu yang lain. Suaranya tidak mengganggu yang lain. Oke. Kita belajar agama itu hanya setengah jam. Jadi usahakan kamu bisa fokus ya. Oke, yuk kita berdoa dulu. Mari yang belum buka kamera boleh dibuka. Frederick ya, Alvaro juga, silahkan. Jelas suara Mister? Jelas nggak suara saya? Ya, oke. Yuk kita berdoa dulu supaya kita mulai pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu firman-Mu, biarlah Kau yang menolong menjamah kami, supaya apa yang kami pelajari Tuhan membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar dari rumah, Kau memberkati, Kau menolong, menuntunkan Tuhan, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oke, guys, kok freeze semua? Apakah di kalian nge-freeze, guys? Enggak. Videonya Mister agak nge-lag, Sir. Saya coba. Saya coba. Cari itu dulu.
Dah, oke. Ini udah bergerak, udah kedengeran suaranya. Halo, Halo. udah kedengeran suara saya? Jelas, Sir. Jelas. Oke, guys, gimana pembagian partainya udah? Sudah. Ada Partai Republik dan iya, ada Partai Republik dan ada Partai Demokrat ya. Bukannya terpisah jadi 4. Iya, Ada apa bukannya namanya? partai ya, kalau di Amerika kan itu Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau di sini partainya apa, Ya, guys? tapi ini Indonesia. Pancasila, Partainya Garuda, apa? merah dan putih. Kenapa? Pancasila, Garuda, merah dan putih. Lah, Pancasila dan Garuda itu bukannya satu. Eh di Garuda Pancasila. nggak tahu deh. Oke, ya, kita tidak bicara partai sekarang, tapi kita bicara firman Tuhan ya. Ya, guys, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan, mungkin juga kalian sudah pernah belajar, sudah pernah baca ayat itu, dan sudah pernah juga dengar gitu ya, bagaimana Tuhan sanggup merubah, ya, sanggup melakukan mujizat, ya, bagaimana Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi Tuhan sanggup melakukan. Ya, kita akan belajar hari ini bagaimana Tuhan, sudah pernah dengar ceritanya bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Kalau belum keterlaluan. Udah kan? Udah belum? Sudah, Sar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Ya, tapi dengan versi yang berbeda. Ya, kita akan baca ayatnya. Ya, kita akan baca ayatnya dulu supaya kita bisa sharing dari ayat itu. Ya, silahkan kamu bisa baca. Ya, kalau ada Alkitab di situ boleh baca. Nah, tapi saya akan bagikan ayatnya supaya kamu bisa lihat ya. Udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan guys? Belum. Udah. Udah, Sar. Udah. Oke. Oke. Nah, kita akan lihat. Kalau begini kelihatan? Kelihatan ayatnya? Halo? Kelihatan, Sar. Oke, yuk kita baca. Mungkin boleh baca. Siapa yang mau baca duluan? Boleh Alvaro deh. Siapa? Clint. Iya, udah Alvaro. Clint saja. Alvaro aja deh. Ayo Alvaro, biar jelas suaranya. Lazarus dibangkitkan. Sar. Next. Next slide, Sir. Kenapa? Next slide. Lah, udah. Ini masih Lazarus dibangkitkan. Belum, Sar. Ini masih cover. Aduh, berarti ini. Nah, ini kenapa ya? Kalian tahu nggak guys, kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Kalau saya sudah itu loh. Oke, ini
Kenapa ya begitu ya? Dah, ini udah pasti kelihatan. Ayo, udah kelihatan. Tapi kecil, nggak apa-apa ya. Yuk, Alvaro. Oh, ini bener kok, Ustaz. Eh, Oke. Yohanes 11 ayat 1 sampai 40. 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya, Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Lanjut, Sir. Dairen nih, Sir. Lain saja. Oke, yuk, Deren boleh. Nah, Saya bagian mirim, Sir. ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakak-kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak berrantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Oke, lanjut. Joshua boleh baca Joshua. Parah. Yuk, silakan, Joshua. Dari yang mana? Sorry. Sampai yang mana tadi? Saya nggak berarti lagi Nih. WA. Yang ini. Satu page-nya semua. Ya, Oh, sorry. Oke. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata mereka tertidur dalam arti biasa. Karena itulah Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. oke, bentar. Ya, 15 sampai ayat 20. Jessica Immanuel boleh baca, Jessica. Oke, tetapi syukurlah ketidakhadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Oke. Boleh yang bentar. Seran boleh baca, Seran? Oh, enggak dengar dia. Fiorenza boleh baca, Fiorenza. Silakan. Maka kata Mara kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi
memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oke. 27 sampai 31. Agatha, boleh baca Agatha? Ya, oke. Yang mana, Mister? Sorry. Ini yang ayat 27. Oke, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Lanjut, Mister. Lanjut. Oke. Sampai Dan 31. sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Oke, lanjut. 32 sampai 36, boleh Bianca boleh baca. Nggak ada suaranya. Itu dulu. Suaranya nggak kedengeran. Oh, berarti ada gangguan audionya. Boleh Karen baca, ganti Karen. Karen. Ya, tadi ayat apa? 32 sampai 36. Pokoknya per satu slide. Oke. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Oke, terakhir. Ya, terakhir boleh cleanse, karena ini terakhir cleanse aja. Oke, ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Maka masgula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Oke, kita akan belajar guys. Apa yang kita mau pelajari hari ini ya. Nah, ceritanya di situ ada 3 saudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, mereka ini adalah temannya Yesus ya, teman akrabnya. Dan apa yang terjadi bahwa Lazarus ini meninggal ya, dia sakit dan meninggal ya. Nah, sebenarnya Yesus tahu bahwa dia sakit keras, tetapi dia tidak langsung pergi ke sana untuk apa? Untuk melihat Lazarus gitu. Tetapi dia pengen supaya teman-temannya ini percaya bahwa kuasa Allah itu ada gitu loh. Sehingga dia pergi ke sana dan dia menunjukkan ya mujizat Allah gitu. Sebenarnya secara manusia dia pergi ke sana, dia nangis ya kan, dia sedih. Tetapi hal yang perlu kita lihat di situ adalah gimana pengharapan Marta dan Maria itu adalah seperti manusia biasa gitu loh. Kalau ada orang sakit misalnya dia jenguk gitu, dia datang dan kalau dikasih tahu si ini sakit, dia datang cepat gitu. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan apa? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup melaksanakan mujizat gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Lazarus itu udah meninggal kan, udah meninggal 4 hari, udah dikubur, ya kan? Yesus datang, dia bilang gini, angkat batunya dan buka, gitu ya. Nah, apa yang mereka pikirkan? Kok bisa ya? Kenapa harus dibuka? Karena memang sudah berbau, gitu. Benar, memang kalau manusia yang sudah dikubur sudah 4 hari pasti berbau, guys. Kalian kalau nggak percaya, silahkan pergi ke kuburan, lihat yang 4 hari udah dikubur, kalian bongkar lagi, pasti udah bau. Ada yang mau buktiin? Enggak ya? Oke. Nah, tapi guys, itu terjadi, ya kan? Tuhan bilang buka tuh, ya, buka batunya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kakak-kakaknya tidak membolehkan karena apa? Menurut mereka secara manusia itu memang nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tuh mungkin gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka mau taat firman Tuhan? Ya, mereka membuka batu itu dan menggulingkannya sehingga Yesus berkata, keluar, ya, Lazarus keluarlah, dan Lazarus keluar dengan hidup kembali gitu ya. Nah, guys, apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah jika kita percaya dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Kunci utama adalah kamu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia itu akan terjadi. Bahwa itu yang akan terjadi dibuat Tuhan. Jadi jangan pakai pikiranmu untuk melepaskan untuk menyelesaikan masalahmu, tetapi pakai pikiran Tuhan, ya kan? Ya mereka berpikir ya ngapain lagi? Ini kan udah 4 hari, udah berbau, tapi Tuhan bilang apa? Buka batunya, keluar, dan dia keluar jadi sembuh, jadi sehat kembali. Jadi apa yang kita pelajari yang kedua ini adalah apa? Jangan pakai pikiranmu untuk menyelesaikan masalahmu, tetapi bersandar kepada Tuhan. Ya, yang ketiga adalah apa yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa apa yang dipikirkan manusia tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, ya. Jadi selaraskan pikiranmu atau samakan pikiranmu dengan Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan. Nah, itu aja guys, saya tidak panjang lebar karena kan kalian juga
dari pagi sudah belajar banyak, tapi saya mau kasih ini buat kalian, banyak berdoa ya. Ini akhir-akhir ini kita mendengar kabar ya, banyak hal, tambah kasus corona banyak, bahkan kalian mendengar kota Tangerang itu zona merah semua. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama bahwa kalau kita percaya Tuhan, maka mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah selaraskan pikiran kita ya dengan pikiran Tuhan. Yang ketiga bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Ya, nah itu aja pelajaran kita hari ini, dan tugas kamu adalah coba kamu buat apa yang kamu coba buat, tuliskan berkatnya, apa yang kamu dapat dari ayat itu. Tapi saya tidak mau kamu hanya sepintas membacanya, tapi silahkan baca baik-baik ya. Silahkan baca baik-baik dan renungkan baik-baik, maka tuliskan berkatnya ya buat kamu supaya kamu bisa bagikan ke orang lain. Ya, itu aja dari saya. Ada yang mau ngomong, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ya kalau nggak ada, kita berdoa, dan kamu, ya kenapa? Kenzo? Ya kalau memang sama menurut kamu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kamu carilah yang lain gitu, apa yang kamu dapat. Nah itu kan apa yang Mister dapat. Tapi kalau memang itu sama ya udah nggak apa-apa ya. Oke, thank you semuanya guys. Udah jam 12.14 ya kan. Kamu absen jam berapa biasanya? Jam 12.15 ya? Iya, Sir. 12.15. Oke, Tapi yuk kita berdoa. 12.30 kita udah baru cut. 12.30. Ya oke. Thank you semuanya. Ya, thank you semuanya. Kita akan berdoa supaya kamu 12.15 bisa absen. Ya, oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Sudah belajar, menolong kami, memberkati kami supaya apa yang kami pelajari hari ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkat-Mu buat anak-anak kami, bahkan mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. God bless you.